Jadi apabila homers ini ingin melakukan pembelian rumah, pastinya kita lihat dulu pembeliannya itu melalui apa? Apakah melalui developer, pengembang, atau mau langsung pembelian melalui secondary. Jadi dalam segi keamanan dan lain-lain, itu pun juga lebih nyaman, lebih aman. Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Deansa dapat menemani Komers semua di episode Stalking kali ini. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana cara pembeli rumah, setelah itu jangan lupakan hal penting yang satu ini, yaitu apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk mengurus sertifikat tanah ataupun rumah. Di samping saya sudah hadir Pak Dodo. Halo. Sebagai Sales Admin Manager dari Synthesis Development yang akan berbincang-bincang di sini dan memberikan info seputar mengenai sertifikat. Baik Pak Dodo, sebelum kita membahas lebih dalam nih Pak, mungkin banyak di antara kita ya yang belum paham bahwa ada beberapa jenis sertifikat tanah ataupun rumah yang berlaku di Indonesia. Nah, bisa dijelaskan nih Pak, kira-kira apa aja sih Pak jenis-jenis sertifikat tanah ataupun rumah yang berlaku? Oke, terima kasih Bu Deansa. Jadi mungkin pada kesempatan hari ini saya akan sedikit sharing terkait masalah jenis-jenis sertifikat yang ada di Indonesia. Jadi untuk jenis sertifikat itu kita sebenarnya di Indonesia itu ada 4 jenis. Jadi yang pertama itu adalah sertifikat hak milik atau yang biasa kita dengar namanya SHM. Oke. Terus yang kedua adalah sertifikat hak guna bangunan, itu yang kita bisa sebut namanya SHGB. SHGB. Yes, dan juga ada lagi namanya sertifikat hak pakai, itu yang biasa kita sebut namanya SHP, dan juga yang terakhir adalah sertifikat hak guna usaha atau kita sebut biasanya HGU. Ya, nah cuman memang familiar di Indonesia itu pasti biasanya yang digunakan adalah 3 jenis, yaitu tadi saya bilang adalah SHM, SHGB, dan SHP. Nah perbedaannya itu pasti agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau untuk sertifikat hak milik itu memang secara hukum itu bisa dikatakan cukup lumayan peranan yang paling kuat. Jadi tingkatan yang paling tinggi secara hukum. Dan biasanya itu tidak ada namanya batas waktu kepemilikannya. Jadi benar-benar itu hak miliknya murni punya kita. Nah, yang membedakan dengan SHGB atau sertifikat hak guna bangunan itu biasanya kalau untuk sertifikat hak guna bangunan itu ada masa waktunya. Nah, itu biasanya sekitar 30 tahunan, 25 sampai 30 tahunan. Nah, itu biasanya terjadi ada beberapa hal, bisa di perumahan, ada juga yang di ruko, atau juga yang di apartemen. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk SHP atau sertifikat hak pakai itu biasanya untuk tanahnya itu biasanya kita pinjam. Jadi kita cuma hanya bisa menggunakan untuk dipakai saja, tidak bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Nah, yang terakhir itu ada namanya SHGU. Jadi sertifikat itu biasanya untuk keperluan pertanian dan perkebunan, dan itu biasanya kalau di dalam properti sih jarang ya digunakan. Jadi lebih ketiga jenis ini. Dan yang ketiga jenis Iya, ya Pak, benar banget, jadi ada tadi itu SHM, kemudian SHGB dan juga SHP. Benar banget. Baik, menarik nih Pak Dodo. Ya. Jadi dari ketiga sertifikat ini tadi ya Pak ya. Jadi SHM ini ya, atau sertifikat hak milik ini adalah yang paling kuat dan juga aman ya bagi pemilik tanah. Benar sekali. Kenapa SHM itu sangat paling kuat? Ya, karena secara kepemilikan tanahnya itu kita penuh. Jadi dalam artian pada saat membeli rumah biasanya itu kita bisa mendapatkan SHGB. Nah, tadi bisa ditingkatkan menjadi SHM. Nah, SHM itu berarti secara kepemilikan itu kita secara hukum itu sangat kuat sekali. Sangat kuat dan paling aman bagi pemilik tanah ya. Pemilik tanah dan pemilik rumah. Oke, nah Pak Dodo, kalau kita sudah tahu nih ya jenis sertifikat tanah yang sesuai dengan kebutuhan kita nih. Kemudian apa sih langkah pertama nih yang harus kita lakukan untuk mengurus sertifikat tanah ataupun rumah, terutama bagi homers nih yang baru saja membeli rumah baru, contohnya seperti itu. Jadi apabila homers ini ingin melakukan pembelian rumah, pastinya kita lihat dulu pembeliannya itu melalui apa? Apakah melalui developer, pengembang, atau mau langsung pembelian melalui secondary. Nah, itu memang ada agak sedikit perbedaan. Nah, jika kalau melalui developer, pastikan teman-teman homers mengetahui
dari segi administrasi biasanya itu melakukan penandatanganan surat pemesanan, habis gitu nanti melakukan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli. Nah setelah itu nanti ada namanya akta jual beli atau berubah menjadi sertifikat. Nah di situ Bu Diansa dan teman-teman Homers juga harus mengetahui bahwa kira-kira kapan sih pemecahan sertifikat itu bisa dilakukan, karena dari pembelian developer itu biasanya memang membutuhkan waktu dalam pemecahan, karena ibaratnya pada saat developer itu melakukan penjualan itu dia akan secara tanah itu kan secara luas ya, baik, dan mereka melakukan pemecahan by term A, B, C, D, F, G. Jadi satu unit, misalkan unit A, unit B, unit C. Nah berbeda lagi jika teman-teman Homers ini melakukan pembelian di apartemen, nah itu beda lagi, sama juga dipecah-pecah juga, sama kurang lebih hampir sama skematiknya. Jadi harus tahu bahwa dari developer tersebut secara perizinan dan untuk secara sertifikatnya apakah aman atau tidak. Nah itu untuk pembelian developer nih. Nah tapi kalau untuk pembelian di luar developer atau secondary, jadi teman-teman juga bisa melakukan pengecekan. Jadi kan untuk saat ini kan cukup mudah ya, jadi kita ada melakukan pengecekan, itu bisa ke kantor BPN atau melalui notaris, apakah secara sertifikat itu sah, apakah sertifikat itu memang valid atau tidak diduplikatkan. Nah itu bisa dibantu dari pihak notaris. Makanya biasanya kalau dalam pembelian rumah dan lain-lain, itu biasanya kita harus bekerja sama juga dengan notaris yang tujuan mereka untuk menjembatani kita melakukan pengecekan atas sertifikat tersebut. Itu sih kurang lebih. Jadi supaya kita pun sebagai pembeli juga merasa aman ya. Ini tanah ataupun rumah yang kita beli ini memang tidak ada sengketa atau apapun begitu ya. Benar banget Bu Diansa. Baik Pak Dodo, tadi kan Pak Dodo menyebutkan akta jual beli ya, AJB ini. Nah, berarti AJB ini berbeda kan ya Pak dengan sertifikat tanah ataupun rumah itu? Yes, benar banget. Jadi akta jual beli ini adalah yang bisa kita sebut itu adalah AJB. Nah, AJB itu adalah gunanya untuk melakukan peralihan dari nama A ke nama B. Nah, itu menggunakan namanya dokumen akta jual beli yang biasanya dibantu oleh notaris. Nah, jadi sertifikat itu apakah berbeda dengan AJB? Yes. Karena AJB itu nanti itu tujuannya untuk menjadikan sertifikat tersebut. Jadi dulu misalkan kita beli atas nama si A. Nah AJB ini adalah dokumen yang membantu untuk meralihkan dari nama A ke nama B yang nanti akan diterbitkan ke dalam sertifikat itu sendiri. Jadi berbeda tuh. Berbeda ya. Jadi kedua hal itu beda ya. Jadi walaupun kita sudah habis beli rumah harus dapat AJB nih, berarti belum tentu ya. Belum sah ya. Benar banget. Bentuk sertifikat ya. Yes, benar banget. Oke, wah ini sangat informatif sekali nih Homers. Lalu nih Pak Dodo, dokumen apa aja sih yang harus kita persiapkan nih untuk mengurus sertifikat tanah ataupun rumah? Oke. Jadi kembali lagi kita melakukan pembelian itu apakah dari developer atau dari secondary. Nah tadi yang saya lanjutkan yang tadi sebelumnya. Jadi kalau misalkan dari pihak developer itu pastinya nanti dari pihak developer akan meminta dokumen identitas. Dokumen identitas itu wajib karena itu bertujuan nanti pada saat perpengalihan hak. Jadi sesuai dengan namanya yang sudah membeli produknya, rumahnya atau apartemennya. Jadi dokumennya sih hampir sama seperti pembelian, jadi seperti KTP, NPWP, nah dan juga nantinya si konsumen atau si pembeli ini juga harus melampirkan namanya bukti setor PBB. Jadi kalau misalnya kita beli rumah kan pasti ada bangunannya juga tuh. Nah itu pun juga harus dilakukan pembayaran juga. Nah terus kalau misalnya kita beli lagi pasti ada namanya pajak. Nah pajak itu juga harus dilampirkan namanya adalah SSP atau bukti setor. Dan selain itu juga nanti dokumen tersebut akan diterima oleh pihak notaris dan mereka akan melakukan verifikasi lengkap atau tidaknya yang nantinya pada saat kita mau melakukan AJB mereka harus melakukan validasi sertifikatnya. Validasi sertifikat. Yes, benar. Jadi pertama dokumen identitasnya, nah terus nanti produknya nih, sertifikatnya nih yang kita mau alihkan namanya dari pihak A ke pihak B. Dan itu nanti harus divalidasi ke pihak mereka di notaris itu mereka punya sistemnya untuk menuju ke BPN. Dan dari situ mereka akan melakukan pengecekan sertifikat. Oh benar tidak sertifikat ini tidak dianggunkan. Oh benar enggak tidak sertifikat ini benar-benar bersih. Jadi tidak ada sangkut paut atau duplikat. Nah itu dari pihak notaris yang akan membantu. Nah setelah itu selesai dokumen administrasi yang tadi saya bilang.
Nah, itu nanti pada saat pembelian developer kan biasanya ada cara bayar bertahap, ada cara bayar KPR. Nah, untuk akta jual beli itu diwajibkan lunas. Jadi biasanya harus lunas. Jadi kalau misalkan belum lunas, biasanya pihak developer belum bisa melakukan untuk melakukan peralihan haknya ya. Dan yang terakhir pastinya ada biaya namanya BPHTB. Nah, biaya pengalihan hak atas tanahnya. Nah, jadi itu adalah biaya-biaya yang harus dibayarkan, dan itu biasanya nanti akan diinformasiin dari developer apa aja dokumen-dokumen administrasinya. Itu jika melakukan pembelian dari developer. Berbeda ya, yang kedua. Nah, yang kedua ini pembelian di luar developer. Nah, hampir sama dokumennya, kurang lebih seperti KTP NPWP, terus nanti bukti pembayaran PBB, terus nanti ada setoran pajak. Jadi kan pasti nanti pada saat melakukan penjualan kan masih dapat keuntungan ya. Nah, itu nanti akan ada namanya bukti PP. Dan yang terakhir ada pastinya biaya akta jual belinya sendiri. Kenapa ada biaya akta jual belinya? Biasanya kalau untuk di perorangan itu kan pasti mereka urusannya sendiri sama notaris. Iya, betul. Nah, kalau sama developer itu biasanya juga sama sih, cuma dijembatanin aja. Nah, kalau mereka dengan notarisnya langsung itu makanya ada biaya-biaya tersebut, jadi langsung direct. Nah, kalau sama developer sebagai penengah, kalau mereka beli secondary kan udah nggak ada developernya lagi nih, jadi mereka langsung ke notaris dan nanti notaris PPAT yang akan membantu melakukan peralihan. Kurang lebih seperti itu sih Bu Dea. Berarti tadi kalau boleh saya Pak rangkum ya. Jadi kalau tadi yang melakukan pembelian rumah ataupun tanah itu di developer, berarti ada fotokopi KTP, kemudian NPWP, lalu ada bukti setoran PBB ya. Itu kemudian juga surat setoran pajak atau SSP. Lalu kita melakukan pembayaran BPHTB ya. Kemudian setelah itu baru AJB yang sudah disahkan oleh notaris. Nah, setelah itu baru kita menunggu ya Pak ya untuk siap nanti diundang untuk tanda tangan dokumen AJB-nya. Oke, itu kalau melalui developer. Kemudian yang kedua ini di luar developer ya. Berarti itu tadi ada fotokopi KTP juga, baik pembeli dan penjual ya. Lalu ada NPWP pembeli dan penjual juga jangan lupa bukti PBB juga ya Pak ya. Hampir kalau disapa. Nah, baik, sama tadi juga ada SSP dan juga biaya AJB ke notaris. Iya, benar sekali. Oke, tapi ini kayaknya sih agak rumit ya Pak Dodo. Iya. Mungkin terlihatnya sebenarnya rumit, sebenarnya sih tidak terlalu. Kalau misalkan memang sudah sering melakukan transaksi, biasanya itu kan ada beberapa konsumennya kan investor dan beberapa konsumen pribadi. Kalau investor ada standar, mereka udah pasti tahu. Udah pasti paham. Pasti paham ya. Nah, sebenarnya rumit apa tidaknya kembali lagi ya. Kalau misalkan dokumennya lengkap, mereka melakukan pembelian, saya rasa sih nggak rumit ya. Lebih mudah, gampang banget. Dan Pak Dodo, kira-kira nih berapa lama sih Pak biasanya pengurusan sertifikat tanah atau rumah ini bisa sampai selesai? Sebenarnya pengurusan sertifikat itu tidak terlalu rumit ya dan nggak terlalu lama. Biasanya itu membutuhkan waktu kurang lebih 3-6 bulan. 3-6 bulan. Ya, itu udah paling terburuknya. Tapi apabila secara dokumen administrasi sudah lengkap, tidak ada masalah, itu memungkinkan bisa lebih cepat. Jadi paling cepat tuh 3 bulan, paling lama itu 6 bulan ya. Dan sekarang pun dari pihak BPN itu juga lebih cepat sih kalau saya rasa ya. Jadi mungkin kalau misalkan dokumen lengkap nggak ada masalah, mungkin 1-2 bulan udah bisa. Sampai 2 bulan. Iya, benar banget. Bisa terima sertifikat. Iya, benar. Tergantung dokumennya lagi, makanya kembali lagi. Dokumennya, jadi kita benar-benar menyiapkan dokumen-dokumen tadi. Iya, benar. Gitu. Oke nih, menarik sekali ya. Nah, lalu tadi disebutkan juga ya sama Pak Dodo bahwa ada beberapa biaya yang harus kita siapkan nih. Iya. Dan kira-kira nih, kalau kita bicara biaya, apa aja sih yang perlu disiapkan oleh pemilik tanah untuk memproses sertifikat ini? Oke, yang pastinya yang pertama adalah biaya BPHTB. Itu adalah biaya yang wajib harus dibayarkan karena terkait masalah perpajakan. Yang kedua pastinya biaya akta jual belinya sendiri, jadi jasanya notaris lah kalau kita bahasa umumnya. Terus yang ketiga itu adalah biaya administrasi BPN, itu biasanya notaris yang tahu. Dan juga ada namanya biasanya ada namanya pengukuran tanah juga dan itu pun biasanya juga sudah masuk ke dalam biaya
notarisnya sendiri. Jadi mereka sudah ada hitung-hitungannya sendiri lah gitu. Dan yang terakhir pastinya pajak. Ya itu yang harus disiapkan biaya-biayanya. Gitu. Oke, pajaknya termasuk pajak PPH itu ya Pak ya? Iya, PPH TB tadi ya. Iya. Oke, jadi memang cukup banyak ya yang harus disiapkan ya Pak Dodo ya. Lalu Pak Dodo kira-kira ada nggak ya cara untuk mempercepat nih supaya proses pengurusan sertifikat tanah perumahan itu bisa cepat selesai gitu Pak? Nah, kebetulan di tahun ini kita punya kabar baik dari BPN itu sudah menerbitkan bahwa sesuai dengan nomor 1/2021, jadi peraturan BPN-nya sendiri, peraturan kementerian, itu bahwa untuk saat ini dimungkinkan sertifikat yang sebelumnya secara fisik itu sekarang beralih ke elektronik. Nah, jadinya digitalisasi. Jadi saat ini makanya dari pihak BPN kan pasti ada inovasi ya. Jadi dari inovasi ini dia bisa beralih ke elektronik. Yang dulunya yang kita biasa pegang buku yang berwarna hijau. Iya, betul. Nah, sekarang itu cuma menjadi satu lembar. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan di kemudian hari. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan itu juga bisa berlaku untuk teman-teman nih, homers atau Budiansyah nih. Jadi untuk yang memang belum terbit ya Bu. Jadi misalkan dulunya tidak dapat nih sertifikat itu. Nah, itu nanti bisa dilakukan switching ke elektronik pada saat adanya peralihan nama. Jadi kalau untuk yang sekarang commerce yang udah beli rumah tapi masih belum terbit, nah itu nanti akan terbitnya elektronik. Ini udah dalam bentuk elektronik sidang atau elektronik. sertifikat elektronik ini. Iya, nanti mungkin Budiansyah sama commerce bisa searching ya, searching contohnya seperti apa, atau nanti mungkin teman-teman bisa lihat di sini nanti ada tuh contohnya. Jadi nanti sudah berupa satu lembar dan itu cukup sah juga, sama sahnya kok. Sama sahnya dengan yang versi lama ya, versi lama. Buku itu ya. Benar banget. Benar-benar ini inovasi yang sangat luar biasa ya Pak. Benar. Nah lalu mungkin bagi homers yang belum tahu bisa diinfokan Pak bagaimana sih syarat-syarat membuat sertifikat elektronik ini Pak Dodo? Nah, bagi teman-teman yang homers ini apabila memang menginginkan melakukan pengalihan dari sertifikat yang lama menjadi sertifikat elektronik, itu bisa teman-teman bisa mengunjungi BPN terdekat. Jadi nanti mereka akan memberikan administrasi untuk dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan. Itu standar sih Bu, seperti kayak KTP, nanti NPWP, nanti ada namanya surat permohonan, nanti kopi sertifikat, nanti diajukan untuk perubahan ke sertifikat elektronik. Nah, tapi bagi teman-teman yang memang nanti aja deh aku mau elektroniknya, tapi nanti pada saat aku mau jual nih, nah nanti itu pun juga bisa. Jadi sebenarnya mau pakai yang lama pun mau pakai yang baru pun itu sama-sama validnya semua. Sama-sama valid. Sahnya ya. Dan aman juga untuk pemilik tanah. Iya, tapi kalau misalkan aku mau pengen yang baru deh, itu juga bisa dilakukan, nanti bisa langsung mengunjungi BPN terdekat di wilayah masing-masing. Oke, jadi bagi homers nih bisa langsung berkunjung langsung saja ya ke kantor BPN di masing-masing wilayah. Iya. Baik. Luar biasa Pak Dodo. Lalu untuk sertifikat tanah ini yang berupa sudah sertifikat elektronik ya. Menurut Pak Dodo, berarti ini lebih aman dan lebih efisien kan ya? Oh iya, harusnya sih menurut saya lebih efisien karena kenapa? Yang pertama adalah memudahkan akses pelayanan. Yang kita tahu dulu kan akses pelayanan kan cukup lumayan ya kalau antri. Ya, antrinya dan lain-lain ya. Antrian seperti itu tuh ya Pak. Dengan adanya sekarang aplikasi Sentuh Tanahku, gitu. Jadi ada nama aplikasi Sentuh Tanahku, jadi kita bisa melakukan pengajuan untuk sertifikat elektronik dan juga meningkatkan keamanan juga Bu. Karena kenapa? Biasanya kalau untuk sertifikat yang lama itu kita banyak mendengar kasus-kasus duplikat sertifikat dan lain-lain sertifikat itu kan. Jadi dengan adanya inovasi ini mungkin ya dari pemerintah untuk menjalankan agar tidak ada hal-hal yang seperti ini lagi. Karena kenapa? Dengan adanya digitalisasi agak sulit untuk melakukan duplikat. Kan semua apapun yang melakukan perubahan itu pasti akan terrecord. Nah, jadi misalkan mau A ke B itu pasti record semua di situ. Jadi menurut kami ya itu lebih aman dan nyaman. Baik, jadi secara keamanan pun
Berarti sertifikat elektronik ini lebih aman ya Pak ya? Iya benar. Tapi untuk data-data juga pasti aman ya Pak ya? Pasti aman sekali. Datanya itu. Pasti aman sekali karena kenapa? Yang dulunya kalau kita punya sertifikat kan kita harus simpen di brankas. Betul. Punya sertifikat kita harus simpen di security deposit box. Iya. Dan itu pun kita juga harus kasih biaya lagi gitu kan. Nah, ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Iya. Nah sekarang pemerintah membantu tuh dengan apa? Dengan adanya aplikasi namanya Sentuh Tanahku, dan itu cuma bisa hanya diakses dengan kita aja. Jadi pada saat kita aplikasi nanti kita daftarkan di Sentuh Tanahku, jadi yang cuma bisa lihat di handphone itu cuma kita aja. Jadi semacam seperti mobile banking. Yes, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam segi keamanan dan lain-lain itu pun juga lebih nyaman, lebih aman. Dan juga pasti kan kalau misalnya kita masuk handphone kita pribadi kan kita ada passwordnya, pinnya, dan juga untuk minimalisir kita cost lah ibaratnya. Kita perlu nyewa security deposit box, beli brankas gede-gede lagi, ngumpulin dokumen terlalu banyak. Nah, sekarang pemerintah membantu semua hanya ada di dalam genggaman semua. Baik, jadi melalui aplikasi Sentuh Tanahku itu bisa langsung mengakses sertifikat yang kita miliki. Dan sudah pasti terjamin ya untuk keamanannya karena melalui verifikasi dari kita sendiri ya Pak ya. Iya, benar banget. HP itu sendiri ya. Benar banget. Oke. Wah, ini menarik banget sih Pak Dodo. Nah, baik Pak Dodo, terima kasih banyak nih Pak atas informasi yang sudah sangat bermanfaat ini ya bagi homers. Nah, Pak Dodo mungkin yang terakhir nih, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan nih untuk homers terkait dengan pengurusan sertifikat tanah atau rumah ini? Oke, jadi untuk teman-teman homers semua, apabila teman-teman sudah melakukan pembelian rumah dan jadinya pasti kalian menginginkan dokumen administrasi yang paling kuat, yaitu adalah sertifikat. Sesegeralah mungkin pada saat kalian terima dokumen PPJB dan sudah diundang dari pihak developer untuk melakukan penandatanganan akta jual beli, sesegera mungkin kalian untuk melakukan penandatanganan. Tujuannya buat apa? Agar teman-teman homers dapat memegang bukti yang sah kepemilikan atas tanah homer sendiri. Atas namanya kita sendiri, jadi bukan atas nama orang lain lagi. Nah jadi ya kita pada saat melakukan pembelian rumah jadi lebih nyaman, aman, dan juga tidak perlu tanya siapapun, jadi sudah kita pegang sendiri. Jadi nggak perlu takut ya Pak kalau dapat undangan dari developer. Iya, nggak perlu takut. Iya, langsung aja AJB, tanda tangan, dokumen ada, kita bisa pegang validitasnya itu sendiri. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Dodo atas waktu dan juga informasi yang sudah diberikan. Dan homers, semoga informasi ini berguna bagi homers semua yang sedang mengurus sertifikat tanah ataupun rumah ya. Jadi jangan lupa untuk follow media sosial Synthesis Development untuk informasi terupdate lainnya. Sampai jumpa di episode stalking berikutnya. Bye bye.